Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru yang hebat. Kali ini saya akan menyampaikan jurnal refleksi UI mingguan saya yang ke-9 tentang modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Saya Muhammad Alfian Rusdi, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Garut, Jawa Barat. Seperti biasa, untuk jurnal refleksi UI mingguan ini, saya akan menggunakan model 4F. Yang pertama adalah fakta tentang peristiwa, yang kedua feeling atau perasaan, yang ketiga finding atau pembelajaran, yang keempat future atau penerapan. 1. Fakta atau peristiwa. Pada modul 3.2, pembelajaran menggunakan alur merdeka, mulai dari diri sendiri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Dimulai pada tanggal 25 September 2023, kegiatan pertama adalah mulai dari diri. Pada kegiatan ini, saya diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan yang bertujuan mengaktifkan ulang pengetahuan awal tentang ekosistem sekolah dan peran pemimpin dalam pengelolaan sumber daya sekolah. Kemudian memasuki alur kedua, yaitu eksplorasi konsep pada tanggal 26 September 2023. Pada alur eksplorasi konsep, calon guru penggerak belajar secara mandiri melalui materi-materi yang disajikan dalam forum LMS. Saya juga diminta untuk mendalami materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Di sini saya mempelajari sekolah sebagai ekosistem, pendekatan berbasis kekurangan, dan pendekatan berbasis kekuatan atau aset, pendekatan ABCD, Asset Based Community Development, karakter komunitas yang sehat dan komunitas, pengalaman rapat, mendiskusikan murid. Juga kami mempelajari kasus 1 dan kasus 2, kegiatan rapat guru, membahas perpisahan siswa yang lulus sekolah di sebuah sekolah dasar, dan kami diajak untuk melakukan analisa mengenai suasana rapat tersebut. Kemudian kami memasuki alur ketiga, yaitu ruang kolaborasi. Fasilitator kami, yaitu Bapak Muhammad Fauzi, membagi beberapa kelompok, dan saya bersama dua rekan saya, yaitu Ibu Jam Jamila dari SDN 4 Tulang dan Ibu Cucu Indriani dari SMA Negeri 24 Garut. Selanjutnya kami melakukan kegiatan rukol di aplikasi Jimit dengan melakukan diskusi kelompok. Kegiatan ini dibagi menjadi 2 sesi. Pada sesi pertama dilakukan pada tanggal 27 September 2023. Ruang kolaborasi pertama kami melakukan diskusi untuk membahas kekuatan atau aset sumber daya yang dimiliki di sekolah daerah kami. Pada ruang kolaborasi kedua yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 2023, kami melakukan diskusi kelompok dengan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Selanjutnya, hasil tugas kelompok kami unggah di LMS sebagai tugas ruang kolaborasi. Alur yang keempat, yaitu demonstrasi kontekstual. Kami ditugaskan untuk menganalisis video di LMS tentang visi dan prakarsa perubahan, mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan bagja, mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran, dan menganalisis modal utama yang dapat dimanfaatkan. Tugas ini kami unggah di LMS dan berakhir pada tanggal 6 Oktober 2023 dalam bentuk video. Alur yang kelima adalah elaborasi pemahaman yang diawali dengan membuat pertanyaan. Selanjutnya pada tanggal 5 Oktober kami seluruh TKP mengikuti elaborasi pemahaman bersama instruktur kami, yaitu Ibu Siti Lutfah, yang memberikan materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya dengan ice breaking, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Dan yang terakhir yaitu alur yang keenam, yaitu koneksi antar materi yang mengaitkan materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya dengan materi yang didapatkan pada modul sebelumnya. Alur terakhir dari alur merdeka adalah aksi nyata. Pada aksi nyata ini, calon guru penggerak diminta untuk melakukan aksi nyata dengan mengidentifikasikan sumber daya sebagai aset atau kekuatan yang dimiliki sekolah. Identifikasi sumber daya sekolah dilakukan secara kolaboratif agar semua warga sekolah dapat bersama-sama mengetahui dan memanfaatkannya untuk peningkatan kualitas pendidikan. Hasil dan proses pemetaan secara kolaboratif dapat dilaporkan dalam bentuk yang sesuai dengan kreativitas TKP, misalnya berupa foto atau video dan lainnya. Dokumentasi dari proses ini akan dinilai pada kunjungan pendampingan individu yang kedua, feeling atau perasaan. Perasaan sebelum mempelajari modul 3.2 ini, saya berpikir kekurangan dan masalah
masalah yang ada di kelas dan di sekolah, dan saya berpikir bahwa aset yang ada di sekolah hanya berupa sarana dan prasarana, terutama potensi murid yang kurang pengolahan sebagai sumber daya sekolah. Setelah mempelajari modul 3.2 ini, ternyata terdapat 7 aset sebagai kekuatan utama dalam peningkatan mutu pendidikan sekolah dan pembelajaran di kelas dengan melakukan pendekatan berbasis aset sebagai sumber daya untuk mencapai visi dan misi sekolah. Saya sangat senang dan bersyukur dapat mempelajari sumber daya di sekolah sebagai aset atau kekuatan, sehingga menambah pemahaman saya dalam mengelolanya sehingga bermanfaat dalam pembelajaran di kelas dan di sekolah. 3. Finding atau pembelajaran. Pembelajaran yang saya peroleh dalam modul ini yaitu kami diajak untuk mengingat dan menulis tentang ekosistem sekolah dan peran pemimpin dalam pengelolaan sumber daya sekolah. Sekolah sebagai sebuah ekosistem terdiri dari faktor biotik, yaitu kepala sekolah, pengawas, guru, tenaga kependidikan, murid, orang tua, komite, masyarakat, dan dinas terkait. Sedangkan faktor abiotik terdiri dari atas keuangan, gedung, sarana, lingkungan alam. Dalam pengelolaan sumber daya dapat dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu pendekatan berbasis kekurangan defisit based approach dan pendekatan berbasis aset atau kekuatan asset based approach. Selain itu, pengelolaan sumber daya yang ada di sekolahnya juga dapat menggunakan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset, asset based community development atau ABCD. Karakter komunitas yang sehat yaitu mempraktekkan dialog, menumbuhkan komitmen, membangun koneksi, mengenal diri sendiri, membentuk masa depan, bertindak dengan obsesi ide dan peluang, merangkul sekolah atau komunitas, terdiri dari 7 macam, yaitu modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan atau alam, dan modal finansial. 4. Future atau penerapan. Rencana kedepannya dalam penerapan di kelas dan di sekolah bahwa sebagai pemimpin saya harus mengelola 7 aset utama sebagai kekuatan dalam meningkatkan mutu pendidikan sekolah dengan menggunakan pendekatan berbasis kekuatan atau aset dan pendekatan berbasis kekurangan. Saya memandang guru sebagai aset manusia yang utama dalam melaksanakan pembelajaran, harus berinovasi dan memperkaya diri dalam mengelola sumber daya di kelas dan di sekolah agar tercipta pendidikan yang berpihak pada murid. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak, memberdayakan nilai dan peran guru, membuat visi perubahan, menciptakan budaya positif, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional agar pengambilan keputusan tepat, melakukan coach dan supervisi akademik, pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebajikan dapat dilakukan jika pengelolaan sumber daya dapat dijalankan dengan sungguh-sungguh. Sekian pemaparan jurnal refleksi Dwi mingguan saya yang ke-9 tentang modul 3.2. Terima kasih, salam guru.